Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Nurpadilah dengan NIM 12020700023 dari kelas 2A kelompok 8. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pembidangan ilmu fikih. Berbicara mengenai pembidangan ilmu fikih, para ulama fikih itu memiliki pendapat yang berbeda-beda mengenai pembidangannya. Ada yang membaginya menjadi 3 bidang, ada yang membaginya menjadi 4, tetapi kebanyakan dari ulama fikih membaginya menjadi 2 bidang, yaitu bidang fikih ibadah dan fikih muamalah. Nah, tetapi pada kesempatan kali ini saya akan membahasnya menjadi 6 bidang. Langsung saja kepada pembagian bidangnya. Nah, yang pertama ada fikih ibadah. Ibadah itu berasal dari bahasa Arab, yaitu ibadah yang merupakan jamak dari kata ibadat yang berarti pengabdian, penghambaan, ketundukan, dan kepatuhan. Kemudian, ibadah itu adalah ketundukan atau penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan inti dari ibadah adalah pengungkapan rasa kekurangan, kehinaan, dan kerendahan diri dalam bentuk pengagungan, penyucian, dan syukur atas segala nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya sumber hukum ibadah dalam Al-Quran disebutkan dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Nah, kemudian ruang lingkup ibadah itu dibagi menjadi 2, yaitu ibadah khusus atau biasa disebut sebagai ibadah mahdoh, merupakan ibadah yang pelaksanaannya ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Jadi ibadah ini bersifat mutlak, manusia itu hanya tinggal melaksanakannya sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kemudian yang kedua yaitu ibadah umum atau biasa disebut sebagai ibadah ghair mahdoh, yaitu ibadah yang mencakup segala aspek kehidupan dalam rangka mencari keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi unsur penting dari ibadah ini adalah niat yang ikhlas untuk memenuhi tuntutan agama dengan menempuh jalan yang halal dan menjauhi yang haram. Contoh dari ibadah ini adalah seperti perkara nikah, ekonomi, dan sebagainya. Kemudian sebenarnya ada banyak sekali tujuan dari ibadah, tetapi di sini saya menuliskannya hanya 4 saja. Yang pertama yaitu untuk mengingat dan memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua untuk memperkuat keyakinan dan pengabdian kepada Allah. Yang ketiga untuk menguatkan karakter, mendisiplinkan diri dan perannya sebagai wakil dan hamba yang dipercaya oleh Allah di bumi. Kemudian yang keempat untuk memperkuat tali persaudaraan dan kasih sayang di antara sesama muslim. Selanjutnya, ada syarat diterimanya ibadah, yaitu ada 2. Yang pertama adalah niat yang ikhlas. Nah, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah yang artinya, suatu amal hanya akan dinilai sebagai ibadah sesuai dengan niatnya dan masing-masing orang akan meraih sesuatu sesuai dengan niatnya. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian syarat yang kedua adalah tidak bertentangan dengan syariat atau sesuai dengan petunjuk Rasul. Jadi suatu perbuatan tidak dianggap sebagai ibadah meskipun perbuatan tersebut adalah perbuatan yang baik. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah seperti bersedekah dengan harta hasil korupsi, karena tidak boleh mencampur adukan hal yang benar dengan hal yang salah seperti disebutkan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 42. Masuk ke pembidangan yang kedua, yaitu fikih muamalah. Muamalah ini berasal dari kata amala yu'amilu amalatan yang artinya saling bertindak, saling beramal. Dalam arti sempit fikih, muamalah berarti aturan-aturan Allah yang wajib ditaati, yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda. Kemudian pembagian dari
fikih muamalah itu dibagi menjadi 5. Yang pertama ada muamalah maliyah, membahas mengenai hukum kebendaan. Kemudian yang kedua ada munakahat, membahas mengenai hukum perkawinan. Yang ketiga juga munakahat, yang membahas mengenai hukum acara. Kemudian yang keempat ada amanat dan ariyah, membahas mengenai pinjaman. Dan yang terakhir ada tirkah, membahas mengenai harta peninggalan. Kemudian ruang lingkup dari fikih muamalah itu dibagi menjadi 2, yaitu muamalah abadiyah, membahas mengenai ijab kabul, saling meridhoi, tidak ada keterpaksaan di antara kedua pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang terdapat kaitannya dengan pendistribusian harta dalam hidup bermasyarakat. Kemudian ruang lingkup yang kedua yaitu muamalah madiyah, membahas mengenai masalah jual beli, gadai, jaminan dan tanggungan, perseroan dan perkongsian, perseroan harta dan tenaga, sewa menyewa, pemberian hak guna pakai, barang titipan, barang temuan, garapan tanah, sewa menyewa tanah, upah, gugatan, sayembara, pembagian kekayaan bersama, pemberian kebebasan, damai, dan ditambah seperti masalah kontemporer seperti masalah bunga bank, asuransi, kredit, dan lain sebagainya. Masuk kepada pembidangan yang ketiga, yaitu al-ahwal asy-syakhsiyah. Al-ahwal asy-syakhsiyah adalah jamak dari kata tunggal al-hal yang artinya hal atau urusan atau keadaan. Kemudian asy-syakhsiyah itu berasal dari kata asy-syakhsu yang artinya manusia atau orang. Jadi al-ahwal asy-syakhsiyah adalah hal yang berhubungan dengan soal pribadi. Nah, menurut seorang ahli yang bernama Profesor Subakti, al-ahwal asy-syakhsiyah atau hukum keluarga itu adalah hukum yang mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang timbul dari hubungan keluarga, yaitu perkawinan beserta hubungan dalam lapangan hukum kekayaan antara suami istri, hubungan antara orang tua dan anak, perwalian, dan lain sebagainya. Kemudian ruang lingkup dari al-ahwal asy-syakhsiyah ini ada 3. Yang pertama ada al-munakahat, yaitu perkawinan dan hal-hal yang berkaitan erat dengannya. Kemudian yang kedua yaitu al-walayah wa wasyaya, yaitu perwalian dan wasiat. Kemudian ruang lingkup yang ketiga ada mengenai mawaris atau kewarisan. Nah, selanjutnya fungsi dari al-ahwal asy-syakhsiyah itu apa sih? Yaitu untuk mengatur mekanisme hubungan timbal balik antara sesama anggota keluarga dalam sebuah keluarga muslim. Sedangkan tujuan dari al-ahwal asy-syakhsiyah ini adalah untuk mewujudkan kehidupan keluarga muslim yang sakinah, yakni keluarga muslim yang bahagia dan sejahtera. Masuk ke pembidangan yang ketiga, yaitu tentang kodo. Kodo itu berarti lembaga hukum dan perkataan yang harus dituruti yang diucapkan oleh seseorang yang mempunyai wilayah umum atau menerangkan hukum agama atas dasar mengharuskan mengikutinya. Kemudian kodo ini mempunyai tugas untuk menampakkan hukum agama, bukan menetapkan suatu hukum. Kenapa? Karena hukum itu pada dasarnya sudah ada dari Allah. Kemudian hakim itu tugasnya hanya untuk menerapkannya ke dunia nyata. Kemudian unsur-unsur dari kodo itu ada 5. Yang pertama ada kodi. Kodi itu adalah hakim, yaitu orang yang diangkat oleh kepala negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan suatu peradilan. Kemudian unsur yang kedua adalah hukum. Hukum itu apa? Hukum adalah putusan hakim yang ditetapkan untuk menyelesaikan suatu perkara, baik itu yang dilakukan dengan perkataan maupun perbuatan. Kemudian unsur yang ketiga adalah mahkum bihi, ialah sesuatu yang diharuskan oleh kodi untuk dipenuhi atas suatu hak. Nah, syarat dari mahkum bihi ini ialah harus dikenal dan diketahui oleh kedua belah pihak. Kemudian unsur selanjutnya yang harus ada dalam kodo itu adalah mahkum ilaihi atau si terdakwa, si terhukum, yaitu orang yang dijatuhi hukum atasnya atau orang yang diminta untuk memenuhi suatu tuntutan yang dihadapkan kepadanya, baik dia orang tergugat ataupun bukan.
Nah, mahkum alaihi ini boleh satu orang atau lebih. Kemudian yang unsur yang terakhir yaitu mahkum lahu atau si pemenang perkara, yaitu orang yang menggugat suatu hak atau menuduhkan sesuatu dalam perkara pidana. Kemudian kepada pembidangan selanjutnya yaitu mengenai fikih siasah. Nah, fikih siasah ini adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk peraturan, pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya, dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernapaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudaratan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya. Selanjutnya, jenis-jenis fikih siasah ini dapat ditinjau dari dua segi. Segi pertama yaitu ditinjau dari sumber pembentukannya. Yang pertama ada siasah syariah. Apa sih siasah syariah itu? Yaitu siasah yang dalam proses penyusunannya memperhatikan norma dan etika agama. Dasar pokok pada siasah jenis ini adalah wahyu dan agama. Kemudian yang kedua yaitu siasah wad'iyah. Kalau tadi siasah syariah itu berdasarkan pada norma dan etika agama, maka siasah wad'iyah ini penyusunannya tidak memperhatikan norma atau etika agama, tetapi merupakan produk pemikiran manusia semata. Kemudian ditinjau dari sisi keabsahannya, fikih siasah juga dibagi menjadi dua. Yang pertama ada siasah adilah, yaitu siasah yang adil dan hak atau benar, atau peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan agama, baik itu yang bersumber dari syariat maupun dari pemikiran manusia sendiri dan lingkungannya. Kemudian yang kedua yaitu siasah zolimah, yaitu siasah yang batil, atau peraturan perundang-undangan buatan manusia yang bertentangan dengan agama. Kemudian pembagiannya dibagi menjadi 7, yaitu yang pertama ada siasah dusturiyah. Siasah dusturiyah ini membahas undang-undang dasar suatu negara yang isinya antara lain membahas bentuk pemerintahan, lembaga-lembaga negara, dan hak serta kewajiban warga negara. Kemudian yang kedua ada siasah tasyriyah, yaitu membahas mengenai proses penyusunan dan penetapan segala bentuk peraturan yang berfungsi sebagai instrumen dalam mengatur dan mengelola seluruh kepentingan masyarakat. Yang ketiga ada siasah qadaiyah, yaitu siasah yang secara spesifik membahas peradilan atau pelanggaran peraturan hukum dan perundang-undangan yang telah dibuat dan ditetapkan oleh lembaga legislatif. Yang keempat ada siasah maliyah, yaitu fikih siasah yang membahas sumber keuangan negara dan tata cara pengelolaan dan pendistribusian harta kekayaan negara. Selanjutnya ada siasah idariyah, membahas mengenai soal administrasi negara. Selanjutnya siasah tafiziyah, yaitu membahas tata kerja pemerintahan oleh lembaga eksekutif. Dan yang terakhir ada siasah khorijiyah, yaitu membahas tata hubungan internasional atau politik luar negeri. Masuk ke pembidangan selanjutnya, yaitu mengenai fikih jinayat. Nah, jinayat itu apa sih? Jinayat adalah sebuah kajian ilmu hukum Islam yang berbicara mengenai kriminalitas. Fikih jinayat ini biasa dikenal dengan hukum pidana Islam. Fikih jinayat yang pertama yaitu ada diyat atau denda.
Diat ini merupakan denda pengganti jiwa yang tidak berlaku atau tidak dilakukan padanya hukum bunuh. Maksudnya tidak boleh membunuh orang tersebut seperti membunuh sesama muslim gitu. Terus diat ini terbagi menjadi dua macam, yaitu diat mugoladoh dan diat muhafafah. Untuk diat mugoladoh itu merupakan denda berat. Dendanya seperti apa? Yaitu 100 ekor unta dengan perincian 30 ekor unta betina umur 3 masuk 4 tahun, kemudian 30 ekor unta betina umur 4 masuk 5 tahun, dan 40 ekor sisanya yaitu unta betina yang sudah bunting. Kemudian diat muhafafah yaitu denda ringan berupa 100 ekor unta tetapi dibagi 5. Kalau tadi dibagi 3, ini dibagi 5, yaitu 20 ekor unta betina umur 3 tahun, 20 ekor unta jantan umur 2 masuk 3 tahun, 20 ekor unta betina umur 3 masuk 4 tahun, 20 ekor unta betina umur 4 masuk 5 tahun. Nah, denda ini wajib dibayar oleh keluarga yang membunuh dalam masa 3 tahun, tiap akhir tahun dibayar sepertiganya. Seperti itu. Hikmah dari jinayat itu apa sih? Yang pertama, mencegah kejahatan terhadap jiwa dan raga. Kemudian yang kedua adalah sebagai obat pelipur lara bagi korban. Dan yang ketiga, ada timbulnya ketenangan dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya yaitu kifarat. Kifarat adalah tebusan dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang telah ditentukan oleh syariat Islam karena telah melakukan kesalahan dan pelanggaran yang diharamkan oleh Allah. Nah, kifarat ini bisa disebabkan oleh dua sebab, yaitu yang pertama adalah karena sebab pembunuhan. Nah, kifaratnya yaitu bisa dengan memerdekakan hamba sahaya atau berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Kemudian sebab yang kedua yaitu karena melanggar sumpah. Kifaratnya yaitu dengan memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian, atau memerdekakan 1 budak, atau yang paling ringan yaitu boleh dengan 3 hari berpuasa. Kemudian selanjutnya ada hudud. Hudud adalah sanksi bagi orang yang melanggar hukum. Hukumannya itu dengan dera atau dipukul atau dijilid, atau mungkin dengan dilempari batu hingga mati. Nah, perbuatan-perbuatan yang bisa dikenai hudud ini ada 4. Yang pertama ada zina. Zina itu dibagi 2, ada zina muhson dan ada zina goir muhson. Kemudian perbuatan yang kedua yaitu karena qadzaf. Qadzaf itu apa? Yaitu menuduh orang baik-baik, orang yang dikenal baik berbuat zina gitu. Kemudian yang ketiga yaitu karena meminum minuman keras, dan yang terakhir karena mencuri. Kemudian selanjutnya ada takzir. Takzir itu adalah hukuman yang tidak ditetapkan hukumannya dalam Al-Quran dan hadis, yang bentuknya sebagai hukuman ringan. Nah, takzir ini dilakukan apabila seseorang melakukan kejahatan yang tidak tahu atau belum memenuhi syarat untuk dihukum, atau tidak atau belum memenuhi syarat membayar diat. Kemudian selanjutnya ada kisos. Kisos ini adalah hukuman balasan yang seimbang bagi pelaku pembunuhan maupun perusakan anggota badan yang dilakukan dengan sengaja. Jadi misalnya seseorang merusak mata, maka dibalas dengan mata lagi, tangan dengan tangan, jari dengan jari, seperti itu. Kemudian kisos ini tidak bisa sembarangan dilakukan, ya, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika ingin melakukan kisos. Yang pertama adalah pembunuh sudah balik dan berakal sehat. Kemudian pembunuh bukan orang tua dari orang yang dibunuh. Jenis pembunuhan adalah pembunuhan yang disengaja. Kemudian orang yang dibunuh terpelihara darahnya. Jadi maksudnya terpelihara darah di sini orang muslim gitu. Kemudian orang yang dibunuh sama derajatnya. Dan yang terakhir
kisos dilakukan dalam hal yang sama. Tadi seperti yang sudah dijelaskan, mata dengan mata, telinga dengan telinga, seperti itu. Nah, langsung masuk ke kesimpulan. Jadi berdasarkan tadi apa yang sudah disampaikan, dapat ditarik 5 kesimpulan. Yang pertama yaitu muamalah berarti aturan-aturan Allah yang wajib ditaati, yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda. Kemudian yang kedua, ibadah merupakan semua bentuk pekerjaan yang bertujuan memperoleh keridhaan Allah SWT dan mendapatkan pahala darinya di akhirat. Yang ketiga, fikih siasa adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya. Yang keempat, al-ahwal asyahsiyah atau hukum keluarga ialah hukum yang mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan. Dan yang terakhir, jinayat adalah sebuah kajian ilmu hukum Islam yang berbicara tentang kriminal. Nah, lebih populer dengan istilah hukum pidana Islam. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk kekurangannya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.